Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas rumus trigonometri pada sudut ganda. Jadi, rumus trigonometri pada sudut ganda memiliki 3 rumus, yaitu yang pertama dari rumus sinus, yang kedua dari rumus kosinus, dan yang ketiga dari rumus tangen. Yang pertama, kita akan membahas rumus sinus. Pada rumus sinus memiliki rumus sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Dalam rumus ini kita dapat membuktikan bahwa sin 2A diperoleh dari sin A ditambah A. Kemudian kita ingat kembali pada rumus penjumlahan dua sudut pada sinus yang ada rumus cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Pada rumus ini kita terapkan pada sin A plus A sehingga sin A plus A sama dengan sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A. Kemudian memperoleh hasil sama dengan sin A cos A ditambah sin A cos A. Dari sin A cos A ditambah sin A cos A menghasilkan 2 sin A cos A. Sehingga terbukti bahwa 2 sin A cos A adalah rumus dari sudut ganda sinus. Kemudian yang kedua yaitu rumus trigonometri sudut ganda pada kosinus. Jadi pada kosinus sendiri memiliki 3 rumus. Yang pertama ada cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Yang kedua cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Dan yang ketiga cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Jadi ketiga rumus dari kosinus sebenarnya sama. Jadi menggunakan rumus 1, 2, atau 3 akan menghasilkan hasil yang sama. Yang pertama kita membuktikan cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Jadi cos 2A diperoleh dari cos A ditambah A. Kemudian kita ingat dalam penjumlahan dua sudut pada kosinus yaitu cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Pada rumus ini kita terapkan pada cos A ditambah A. Jadi cos A ditambah A sama dengan cos A dikali cos A dikurangi sin A dikali sin A. Dan diperoleh hasil cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Jadi benar kan, terbukti bahwa cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A adalah rumus kosinus yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu rumus cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Cos 2A diperoleh hasil dari yang rumus pertama bahwa cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Sama kan? Kemudian kita ingat bahwa identitas trigonometri jika cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A memperoleh hasil 1. Sehingga bisa dirubah bahwa cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Sehingga pada cos kuadrat A kita ganti menjadi 1 dikurangi sin kuadrat A kemudian dikurangi sin kuadrat A sehingga memperoleh 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Jadi terbukti bahwa
rumus kedua dari kosinus benar. Lalu rumus ketiga pada kosinus yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Cos 2A diperoleh pada rumus 1 yaitu tadi cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Kemudian kita ingat lagi pada identitas trigonometri yaitu cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1, sehingga sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Jadi cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A kita rubah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat A, sehingga cos kuadrat A dikurangi 1 ditambah cos kuadrat A, sehingga memperoleh hasil 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Dan terbukti bahwa rumus ketiga adalah cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Kemudian yang terakhir kita lanjut pada rumus trigonometri sudut ganda pada tangen. Jadi pada tangen memiliki rumus tangen 2A sama dengan 2 tangen A per 1 dikurangi tangen kuadrat A. Dalam rumus ini tangen 2A diperoleh dari tangen A ditambah A. Kemudian kita ingat pada penjumlahan dua sudut pada tangen yaitu memiliki rumus tangen A ditambah B sama dengan tangen A ditambah tangen B per 1 dikurangi tangen A dikali tangen B. Jadi rumus ini kita aplikasikan pada tan A plus A. Jadi tangen A ditambah tangen A per 1 tangen A dikali tangen A, dan memperoleh hasil 2 tangen A per 1 dikurangi tangen kuadrat A, sehingga tangen 2A terbukti memperoleh hasil atau dirumuskan sebagai 2 tangen A 1 dikurangi tan kuadrat A. Rumus sudut tengahan dibagi menjadi 5. Yang pertama, sin setengah alfa sama dengan plus minus akar dari 1 min cos alfa per 2. Yang kedua, cos setengah alfa sama dengan plus minus akar cos alfa plus 1 per 2. Yang ketiga, tan setengah alfa sama dengan sin alfa per 1 plus cos alfa. Cos alfa tidak boleh sama dengan min 1. Yang keempat, tan setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per sin alfa. Sin alfa tidak boleh sama dengan 0. Dan yang terakhir, tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Cos alfa tidak boleh sama dengan 1. Oke, contoh soal sinus sudut ganda. Jika sin alfa 5/13 dengan pi per 2 kurang dari alfa kurang dari pi, maka tentukan nilai dari sin 2 alfa. Pembahasan, sudut alfa berada di kuadran 2 sehingga nilai kosinus negatif. Diketahui sin alfa sama dengan 5/13. Untuk mencari sisi sampingnya, dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar dari 144, yaitu sama dengan 12. Diperoleh cos alfa sama dengan negatif 12/13. Jadi sin 2 alfa sama dengan 2 kali sin alfa kali cos alfa. 2 kali sin alfanya 5/13 kali cos alfanya min 12/13. Hasilnya yaitu negatif 120/169. Contoh soal kosinus sudut ganda. Jika diketahui sin alfa sama dengan 12/13 dan sudut
alfa terletak di kuadran 1, maka hitunglah nilai dari cos 2 alfa. Pembahasannya adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa 1 sama dengan 1 min 2 sin alfa kuadrat sama dengan 1 min 2 dikali 12 per 13 kuadrat sama dengan 1 min 288 per 169 sama dengan min 119 per 1669. Rumus kosinus sudut ganda. Diketahui tan B sama dengan A dengan sudut lancip. Tentukan nilai dari cos 2B. Jawaban tan B sama dengan A. Sisi miring sama dengan akar A kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus 1. Diperoleh sin B sama dengan A per akar A kuadrat plus 1. Cos B sama dengan 1 per akar A kuadrat plus 1. Cos 2B sama dengan cos kuadrat B min sin kuadrat B sama dengan 1 per A kuadrat plus 1 dikurangi A kuadrat per A kuadrat plus 1 sama dengan 1 min A kuadrat per A kuadrat plus 1. Rumus sudut ganda. Jika diketahui A dan beta sudut lancip dengan sin A sama dengan cos beta sama dengan 4/5, maka tentukan nilai tan 2A. Jawab, tan 2A sama dengan tan A tambah A. Tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan pangkat 2A. Tan 2A sama dengan 2 4/3 per 1 min 4/3 pangkat 2. Tan 2A sama dengan 8/3 per 1 min 16/9. Jadi jawabannya tan 2A sama dengan negatif 24/7. Terima kasih. Diketahui sin A sama dengan 7/25 dengan 0 lebih kecil dari A lebih kecil 1/2 pi. Tentukan nilai tan 2A. Maka jawab penyelesaiannya adalah sin A sama dengan 7/25 sama dengan Y per R. X sama dengan akar kuadrat R kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan penyederhanaannya 625 dikurangi 49. Maka hasilnya adalah akar dari 576, akarnya adalah 24. Tan A sama dengan Y per X sama dengan 7/24. Tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurangi tan 2A sama dengan 2 dikali 7/24 per 1 dikurangi dalam kurung 7/24 kuadrat sama dengan 7/12 dikali 576 per 527 sama dengan 336 per 527. Soal sudut tengahan. Diketahui nilai dari tan 15 kuadrat menggunakan rumus sudut tengahan. Penjelasannya, tan 15 derajat sama dengan tan setengah 30 derajat sama dengan 1 min cos 30 derajat per sin 30 derajat sama dengan 1 min 1/2 akar 3 per 1/2 sama dengan 2 min akar 3/2 per 1/2 sama dengan 2 min akar 3. Jadi jawabannya 2 min akar 3. Soal mengenai sudut tengahan. Tentukan nilai dari sin 22,5 derajat. Penyelesaiannya yaitu
Sin 22,5 derajat sama dengan sin setengah dalam kurung 45 derajat. Dirubah menjadi akar 1 dikurangi cos 45 derajat per 2. Menjadi 1 dikurangi cos 45 derajat dalam sudut istimewa menjadi setengah akar 2 per 2 sama dengan 2 dikurangi akar 2 per 4 sehingga diperoleh hasil setengah akar 2 dikurangi akar 2. Contoh soal sudut tengahan. Diketahui beta sudut lancip dan cos beta sama dengan 5/13. Hitunglah nilai dari cos setengah beta. Pembahasannya, cos kuadrat setengah beta sama dengan 1 plus cos beta per 2 sama dengan 1 plus cos betanya ini 5/13 per 2 sama dengan 1 plus 5/13 sama dengan 18/13 dikali setengah menghasilkan 9/13. Cos setengah beta sama dengan akar dari 9/13 yaitu 3 per akar 13. Lalu kita rasionalkan 3 per akar 13 dikali akar 13 per akar 13 sama dengan 3 per 13 akar 13 dan ini hasilnya.